Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Dimensi TV. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereaksi berita seputar Hasto, yang mana baru-baru ini Hasto Kristianto dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh KPK. Nah, namun yang unik katanya Bapak Hasto ini didampingi atau dibela 1.000 pengacara. Waduh, bayangkan ketika satu pengacara aja dibayar dengan 5 juta, dikalikan 1.000 pengacara, kira-kira berapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, tanpa perlu berlama-lama, seperti apa videonya langsung kita tonton. Hah? Pak Hasto dibela 1.000 pengacara? Amazing! Yang mendampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan satu orang saja yang ikut mendampingi. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum Advokasi dan Rakyat PDI Perjuangan se-Indonesia. Wow, luar biasa. Hari ini Pak Hasto secara gentle ya mendatangi KPK untuk melanjutkan pemeriksaannya sebagai tersangka. Dan lebih hebatnya lagi adalah Pak Hasto didampingi dan dibela 1.000 pengacara. Tanggung. Kenapa nggak 1 juta atau 1 miliar pengacara? Tapi aku jadi teringat satu kawan-kawan ya, 1.000 pengacara itu seperti dulu Pak Anies ya, di MK juga katanya tim kampanye menyiapkan 1.000 pengacara. Tapi hasilnya kalah juga. Sekali lagi aku bilang ya, 1.000 pengacara, 1 juta pengacara, 1 miliar pengacara percuma kalau buktinya, saksinya tidak kuat ya. Yang dibutuhkan itu adalah buktinya yang kontra terhadap bukti KPK. Contohnya katanya ada rendam HP dan segala macam, itu bisa dibantah di persidangan. Ya kan, yang meyakinkan hakim itu baru keren. Kalau banyak-banyakan pengacara ngapain? Nanti juga yang hadir di persidangan paling kursinya juga disiapkan 10 paling banyak atau 15 lah. Yang lain juga di luar pakai layar monitor. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kenapa sampai disiapkan 1.000 pengacara ya? Kenapa nggak cukup 10 aja gitu ya? Kok kayak takut banget gitu ya? Dan juga itu bayarnya pengacara-pengacara itu gimana ya? 1.000 pengacara. Coba kita kasih perumpamaan ya, 5 juta aja satu orang dikali 1.000. Buset, 5 miliar. Banyak banget, kaya banget Pak Hasto ini. Untuk KPK harus berani, semangat, dan jangan takut. Karena ada jutaan, bahkan ratusan juta masyarakat Indonesia yang sangat amat mendukung KPK dalam mengungkap kasus Harun Masiku dan Pak Hasto ini. Terakhir, ini yang harus paling kita ingat, jangan sampai pemerintah ataupun negara kalah melawan pejabat korup. Oke KPK, semangat. Pak Hasto, semangat juga. Saudara, terkait dengan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka, sebenarnya urusan KPK itu sudah selesai. Tinggal dilakukan penangkapan, ya, kalau nggak mau datang ya tangkap, mulai diadili, diperiksa di dalam persidangan, ya, persis seperti pengamat satu ini. Saya selalu mengatakan persoalan Hasto sudah selesai, sudah tersangka ini barang, apalagi mau dikembang-kembangkan. Orang-orang yang selama ini terkait dan seterusnya itu kan sudah dipanggil satu persatu. Kemarin mantan komisioner KPU sudah dipanggil, diminta pernyataannya dan diminta kesaksiannya. Hasto mungkin setelah tanggal 10 Januari dipanggil. Ini kan tinggal kita tunggu nih, Pak Hasto ini follow up-nya seperti apa. Mau ditahan atau mau pra-peradilan dan seterusnya dan seterusnya. Nah saudara, kita lihat bahwa penanganan masalah kasus Hasto dan Harun Masiku, ya seperti kita tahu bahwa Hasto itu kan murid dari Ibu Megawati. Ya, pasti pendekatannya bukanlah hukum, tapi politis. Nah itulah yang sedang dimainkan oleh Hasto. Mau tahu, kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum.
Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Jadi apa yang terjadi, saudara? Ya inilah keadaan kenyataan yang harus diterima oleh Megawati, ya, bahwa sekjennya tetap akan ditangkap dan diperiksa, diadili. Sekalipun dia berkata, KPK saya yang bikin, MK saya yang bikin, ya, bahkan dengan seenaknya, ya, sebuah institusi kepolisian Polri, ya, dia tiba-tiba merendahkan Kapolrinya, ya, Listio Sigit Prabowo, dan menurut saya ini memang harus berubah keadaan, ya. Institusi penegak hukum harus tegas. Sudah tinggalinlah gaya-gaya zaman dulu lah, ya. Gaya-gaya Megawati itu udah nggak perlu ada, nggak perlu sungkan, ya. Kalau ada kasus tangkap, periksa, ya, dan ya biar masyarakat tahu. Saya sendiri pribadi penasaran, apa sih yang dimaksud dengan video-video itu? Seru juga, ya. Kalau video itu diungkapkan di persidangan, ya. Jadi ramai sekali nih dunia jagat maya. Hasto diperiksa, tiba-tiba Irit bicara. Suaranya kemana ya? Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini, pencet tanda plusnya kawan. Tinggalkan jejak dengan berkomentar dan di like ya. Mantap anak-anak jenderal. Guys, Hasto diperiksa KPK dan tiba-tiba jadi Irit berbicara. Ini kayaknya sudah ada di yang mewanti-wanti ya. Toh, kalau diperiksa KPK sudah lagi. Nanti setelah diperiksa KPK, Irit-iritlah bicara, ya kan? Kan biasanya orang ini nggak ditanya pun ngomong, ya kan? Biasanya kan banyak ngomong, kok tiba-tiba dia Irit berbicara nih. Ada apa ini guys? Kayaknya udah mulai nih. Kalau orang Irit berbicara, berarti ada ketakutan melanda kawan. Bener gak guys ya? Bener ya? Kita kawal terus guys kasus ini guys. Hasto harus segera guys diselesaikan kasusnya ya. Kita kawal terus kawan. Boom, 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 meledak bom. Ya demikianlah itu tadi sebuah video terkait Hasto yang baru-baru ini dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh KPK. Nah yang menarik yang pertama adalah Hasto katanya dibela 1000 pengacara, sehingga hal ini adalah menjadi alasan yang utama kenapa Hasto tidak kunjung ditahan oleh Kapolri. Nah, menarik sekali tentunya terkait kasus Hasto ini. Oke, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.